Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UK PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Mardiansa. Saya mengajar di SMP PGRI 2 Talegong. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 5252111370. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi di kelas 9 dengan materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika kama ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul ya. Alhamdulillah masih dikasih nyawa, masih jadi bisa bernafas dan bisa menikmati dunia dan kita yang Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya tadi mau tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita ya yang tunduk dan patuh kepada ajarannya, dan mudah-mudahan nanti di akhir kita mendapat syafaatnya dan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu. Nah, baik anak-anak, dalam kesempatan ini apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Jadi salah satu nikmat yang kita terima dan siapa yang tidak hadir pada saat ini? Cinta. Cinta kenapa? Saling. Siapa lagi? Hasan ya? Saskia, Hasan, siapa lagi? Dan Bapak Desi itu sedang mengikuti lomba. Mudah-mudahan kita doakan sekolah kita yang mewakili, yang diwakili oleh mereka mengikuti lomba cerdas cermat ya, yang diadakan di Bunggulang. Mudah-mudahan dalam keadaan lancar dan mendapatkan hasil yang baik ya. Amin. Tetap tidak sempatkan orang untuk selalu beribadah, buat wajib, anu sunat, anu makhluk juga makhluk sebagai sigara ya. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, silakan berdoa dulu dan dipimpin oleh salah seorang, dan sebagus mau langsung menuju ayat saja ya. Silakan pimpin doa dan Fatihah bersama-sama. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita yang dilangitkan pada saat ini walaupun tidak dikabul pada saat ini, mudah-mudahan kedepannya doa orang selanjutnya kita akan berjanji bersama-sama dia sama-sama, dan kepada kalian semua silakan berdiri. Simpan kalian di dada kalian. Materi kemarin sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Pada bab dua tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Oke, terima kasih, berarti kalian masih ingat ya, dan mudah-mudahan selalu dibaca ya tentunya.
Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi. Kalian kan sudah baca-baca sudah? Kenapa kita belajar tentang berkomunikasi? Orangnya ada sarang diskusi dan kumaha, orangnya ada sarang salu dan siga kumaha. Kita berbicara dengan ya teman sebaya bagaimana, dan kita berbicara dengan orang yang dibawa orang ini seperti apa, ya. Gitu. Jadi kita harus tahu etika dalam pergaulan itu. Nah, tapi sebelum berlanjut kepada materi selanjutnya, bagus punya pretest untuk kalian, ya. Silakan buka WA kalian, buka aja HP-nya, silakan. Kalian isi Google Form 10 soal, ya. 10 soal di sini untuk kalian isi. Waktunya 10 menit aja. Oh, nilai kamu bagus banget. Oke, screenshot aja langsung dikirim ke grup. Indahnya etika pergaulan dan komunikasi. Kalian sudah menjawab 10 soal dari materi yang sudah tadi dilakukan ya di Google Form. Itu di pretest. Nah, ternyata kalian bagus-bagus ya. Ada yang dapat nilai 190, kamu berapa? 100 juga, kamu berapa? 100 juga, kamu berapa? 100 juga. Berarti kalian sudah memahami. Oke, tepuk tangan. Ya, kebanyakan kalian di video dapat 100. Nah, kita akan belajar etika pergaulan dan komunikasi. Nah, apa saja yang harus kalian ketahui dari pembelajaran ini? Yang pertama, kalian harus mengetahui bagaimana penjelasan dari pengertian etika pergaulan dan komunikasi. Yang kedua, kamu harus bisa mengidentifikasi contoh adab pergaulan dengan orang tua. Nah, contoh adab pergaulannya, jadi perbuatan anu dicontohkan bagaimana lamun orang yang hadapan sepuh. Bila aku yang hadapan sepuh, woi, tidak boleh ya. Jangankan bilang seperti itu, jemput itu sudah dong. Yang kedua, kalian harus bagaimana mengidentifikasi contoh. Kamu harus bisa mengidentifikasi contoh dengan teman sebaya, dengan lawan jenis. Ketiga, mampu mengidentifikasi contoh ada pergaulan dengan orang yang lebih muda, dengan kurang. Kalian harus bisa mempraktekkan komunikasi Islam melalui role play. Jadi nanti kalian itu dituntut, kelompok kalian harus bisa di sini membuat sebuah drama di depan. Bagaimana jika salah seorang di antara kalian ada menjadi orang tua, atau memsimulasikan jika lamun ayah di WA atau ada info hoax. Nah, bagaimana cara mengatasi? Kalian harus mampu menjadi peran di sini utama. Yang paling bagus nanti biasanya, oke? Yang paling bagus. Nanti ada petunjuknya. Yang selanjutnya, menunjukkan sikap tabayun, jujur dan santun dalam komunikasi. Ya, menunjukkan sikap tabayun, jujur dan santun dalam komunikasi. Tabayun itu apa? Apa sih? Nah, kalau tidak tahu, mari kita lanjutkan pada materinya ya. Nah, materi pokok pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang etika pergaulan dalam Islam. Pergaulan dalam Islam ya. Etika pergaulan itu apa sih? Etika pergaulan itu adalah aturan atau adab dalam berhubungan dengan orang lain sesuai syariat Islam. Jadi kita itu harus tahu bagaimana beradab dengan orang lain sesuai syariat Islam. Yang kedua, etika komunikasi Islam, tata cara berbicara dan menyampaikan pesan dengan benar dan santun juga jujur. Ya. Jadi ucapan dan tulisan. Terakhir, memberikan respon dengan kata positif. Ya, memberikan respon tidak. Sebelum kita menyampaikan selanjutnya materi, di sini bagus ada video, ya, bagaimana berkomunikasi dengan baik dan ada apa saja kisahnya dalam video tersebut. Kalian simak dan tulis, dan juga hikmah dari pelajaran video ini ya. Nanti didiskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, kita buat kelompok aja langsung ya sebelum kita materi. Nanti Arya, kamu ikut ke sana dulu. Radio kamu. Kedengaran? Ada kenapa kamu kesini, kan kita gak bakal macam kamu.
Silakan terus dulu ya. Sudahi dulu nangisnya. Silakan di sini ada identifikasi masalahnya. Nah, silakan di sini ada jawab tidak, tinggal jawab dulu. Terus ada waktunya 5 menit ya. Kenapa kamu nangis? Sedih? Ingat sama siapa? Sudah? Udah ya, kita langsung aja. Tidak usah dipresentasikan, langsung aja di bangku kalian masing-masing. Nomor 1 itu kita akan mengidentifikasi video pada pembelajaran pada video 1 dan video 2 dikaitkan dengan pelajaran yang sudah kita pelajari. Nomor 3 nomor 3. Oh iya, Zara. Ada hoax tidak dalam video barusan? Tidak. Tidak? Benar? Dari teman-teman yang lain ada yang hoax tidak? Berarti yang fokus itu konsentrasi ya itu. Karena kalian tidak fokus, coba kalian berdiri. Kita belajar konsentrasinya gini aja lah. Kalau botak pegang, kalau batik pegang, kalau badut pegang, kalau batu, batok ya, batok pegang pun. Ya, kalau salah kalian harus loncat 2 kali sambil bilang 1, 2, 3, hukum. Batok. Ya, ada sikap jujur tidak dalam kisah ini? Ada. Nah, kita lanjut ya. Setelah pengertian dari hikmah komunikasi, hikmah menerapkan etika dalam Islam. Lihat. Ketika menerapkan etika dalam Islam, udah ya, jangan disebut. Etika dalam Islam, yang pertama pasti dicintai oleh Allah dan Rasul. Karena yang pertama jelas tentu ya, jawaban ini dari. Nah, selanjutnya di sini Pak Agus punya tugas kelompok buat kalian ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 3. Kayaknya kerjakan waktunya hanya 10 menit dari sekarang. Terus? Ya, kalau sudah, yang sudah langsung ke depan aja, bacakan hasil jawabannya dan simpan di sini. Perkenalkan kelompok dan juga nama kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawabannya hasil dari kelompok ini. Islam mengajarkan imannya agar sopan santun berharap memiliki salah termasuk benar. Yang pertanyaan yang nomor 3, 2 akibat jika tidak menerapkan etika. Yang pertama, hilang rasa percaya dari teman. Yang keduanya dijauhi teman yang lebih muda. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali dan silakan ya, siapa yang sudah? Oke, silakan di depan. Kelompok 2 ya. Saya Tika Isari. Salam ramah, saling menghargai. 2 akibat sih. Lanjut. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang etika pergaulan dengan lawan jenis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 5 akan menjelaskan tentang etika komunikasi Islam. Bagus. Jadi secara umum ya, kalian bagus-bagus ya. Jadi sudah memahami tadi kita membuat role play atau mengkomunikasikan. Kalian harus bisa berdiskusi atau berbicara. Setiap kelompok akan menerapkan skenario singkat yang
diberikan guru, contoh skenario seorang siswa mendapatkan berita dari WA. Bagaimana sikap tabayun? Apa tabayun tadi? Memastikan bagi 3 saja, 3 kelompok. Nah, jadi 3 kelompok. Yang pertama, tinggalin dulu tugasnya ya. Tinggalin dulu. Yang pertama, tugas kalian itu diskusikan cara penyelesaian etika dalam Islam. Jika ada seperti ini, cara penyelesaiannya bagaimana? Kumaha orang teh ketika orang mendapatkan WA berita hoax dan sebagainya. Yang kedua, perankan di depan kelasmu. Jadi bicara, misalkan berita hoax dan sebagainya diperankan. Yang ketiga, kelompok lain memberikan masukan. Anda penampung ini 1, ini 2. Jadi milih-milihkan. Ini 3. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, oke, 1, 2, 3. Oke, silakan. Tahu apa kamu sudah tidak tahu? 1 ini ya. Gitu. Oke, silakan kerjakan. Boleh. Sudah dengan Indonesia berbeda. So, silakan waktunya hanya 15 menit. Ya, boleh. Jawab terus buat diskusinya nanti buat. Insya Allah. Hebat ya. Siap mempraktekkan? Siap. Ini akan memperhatikan teman yang dibully. Yang tidak bolehnya adalah yang membulinya Priyanti. Hei, novel, kamu di sini Pak? Bisa apa kamu di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang membulinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pergi ke pantai sama teman-temannya. Gak ada aku. Kata siapa? Emangnya kenapa? Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum ayah, boleh kasih materi sebentar. Teman saya mau ngajak bermain di rumahnya. Sudah selesai belajarnya. Alhamdulillah sudah. Jika ayah mengizinkannya, saya akan pergi sebentar dan pulang tepat waktu. Jangan pulangnya tepat waktu ya. Insya Allah. Terima kasih ayah sudah mengizinkannya. Ya. Kalian bagus-bagus bisa membuat peran yang bagus dan juga hanya membuat yang bagus yang bergaul yang Islami. Apakah kalian mampu atau tidak mampu? Amin. Ya, yang selanjutnya komunikasi. Kita berkomunikasi menurut syariat Islam. Apakah tidak mampu atau tidak mampu? Mampu. Masih istiqomah dalam bergaul Islam. Apa mampu atau tidak? Harus mampu. Yang selanjutnya menjadi uswatun hasanah dalam pergaulan, menjadi orang yang baik. Bisa tidak? Ini ada refleksi buat kalian semua. Ya, tadi masing-masing. Tulis saja sikap baik yang sudah kamu lakukan apa? Bebas di lingkungan sekolah, di luar dan sebagainya. Ini apa ya? Sebentar lagi langsung aja. Satu menit lagi. Teman, ya bagaimana pembelajaran hari ini? Kita sudah 2 jam Harun Ar-Rasyid ya. Kisah Harun Ar-Rasyid dan Abu Nawas. Nah, ini adalah kisah bagaimana orang bertabayun gitu. Nah, dalam kisahnya Harun Ar-Rasyid itu adalah seorang khalifah. Kalau khalifah itu kalau sholat itu tidak harus ruku dan tidak boleh ruku. Yang pertama sholat tidak boleh. Jangan membuat pembelaan. Ya, mereka tidak mendengarkan sampai selesai. Saya menjelaskan bahwa sholat itu tidak boleh ruku dan tidak boleh sujud ketika sholat jenazah. Katanya hidup susah. Kata siapa? Aku enak-enak aja menikmati hidup. Kok bisa? Karena aku punya Allah yang selalu melindungi baik siang maupun malam, baik bangun maupun tidur. Caranya agar dekat dengan Allah bagaimana?
Dekatilah dia sebagaimana kamu mendekati orang tua, kasih atau apalah yang kamu mau, dan berusaha untuk konsisten agar Allah juga konsisten kepada kita dalam perjagaan. Kamu tahu tidak cara mendekati Allah bagaimana? Pernah hidup cara mendekati Allah bagaimana? Benar, ibadah yang paling utama ibadah apa? Salat. Ya. Dan itu hidup materi dari awal sampai akhir, alhamdulillah kurang kita raos 2 jam ya lebih. Kegiatan ini mudah-mudahan bagus kita akhiri kegiatan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat buat kalian semua. Bermanfaat juga ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.